Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, tapi pas sudah sayang malah ditinggal. Perkenalkan, nama saya Vanisha Trutami, biasa dipanggil Nyaut, dengan NIM A1B1211003. Di sini saya tidak hanya seorang diri, melainkan ditemani oleh dua rekan kerja kelompok saya, yaitu Verna Vandini dengan NIM A1B1211042 dan Leli Ulandari dengan NIM A1B1211031. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan pembahasan kriteria dan prinsip media pembelajaran. Tentunya dalam pembahasan kami juga mengambil dari berbagai sumber di media sosial ataupun internet. Simak dan ditonton terus ya. Memilih media yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tidaklah mudah. Selain memerlukan analisis mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek, juga dibutuhkan prinsip-prinsip nih teman-teman semua, agar pemilihan media bisa lebih tepat. Pada bagian sebelumnya, pendidik harus mempertimbangkan dulu nih psikologis dan sosiologis dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. Setelah pemilihan dan penggunaan telah selesai, pemilihan media juga perlu merujuk pada prinsip-prinsip tertentu. Di penjelasan ini juga bukan cuma saya sendiri nih teman-teman yang akan menjelaskan, tapi juga akan ditemani oleh dua rekan saya. Ayo guys. Media pembelajaran sangat berperan untuk keberhasilan proses belajar mengajar. Peranan media pembelajaran terutama adalah untuk membantu penyampaian materi kepada siswa. Dalam hal ini bisa terlihat bahwa tingkat kualitas atau hasil belajar juga dipengaruhi oleh kualitas media pembelajaran yang digunakan. Untuk mendapatkan kualitas media pembelajaran yang baik, agar dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses belajar mengajar, maka diperlukan pemilihan dan perencanaan penggunaan media pembelajaran yang baik dan tepat. Pemilihan media pembelajaran yang tepat ini menjadikan media pembelajaran efektif digunakan dan tidak sia-sia jika diterapkan. A. Prinsip-prinsip dalam memilih media pembelajaran. Prinsip-prinsip yang dapat diamati berupa tingkah laku. Jadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip active learning adalah tingkah laku yang mendasar yang selalu nampak dan menggambarkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar, baik keterlibatan mental, intelektual, maupun emosional, yang dalam banyak hal dapat diisyaratkan keterlibatan langsung dalam berbagai bentuk keaktifan fisik. Media dan metode yang sesuai karakteristik siswa untuk mengoptimalkan kepekaan sensori siswa dan hasil temuan tentang sebagian besar guru tidak tertarik dan tidak mau menggunakan penilaian autentik atau penilaian berbasis kinerja. 5. Berikut ini beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat guru memilih media untuk pembelajaran yang akan dilaksanakannya. Prinsip efektivitas dan efisiensi. Dalam konsep pembelajaran, efektivitas adalah keberhasilan pembelajaran yang diukur dari tingkat ketercapaian tujuan setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Jika semua tujuan pembelajaran telah tercapai, maka pembelajaran disebut efektif. Sedangkan efisiensi adalah tujuan pencapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan media, waktu, dan sumber daya lain seminimal mungkin. Media telah memenuhi aspek efektivitas dan efisiensi ini tentunya akan meningkatkan ketertarikan siswa dalam belajar dan mendukung pencapaian dalam pembelajaran. Materi disampaikan melalui media ini juga akan lebih mudah serap anak didik. Ketemu lagi nih kita. Selanjutnya ada prinsip taraf berpikir siswa. Media pembelajaran juga harus dipilih berdasarkan prinsip taraf berpikir siswa. Benda-benda yang bersifat konkret lebih baik digunakan sebagai media pembelajaran bila dibandingkan media yang lebih abstrak. Demikian pula media pembelajaran yang kompleks dari segi struktur atau tampilan
dan SMA. Jika tingkat kerumitan media pembelajaran tidak disesuaikan dengan taraf berpikir siswa, maka bisa berakibat siswa bukannya semakin mudah memahami, malah akan menjadi semakin bingung dan tidak fokus pada tujuan dan materi pembelajaran hingga tidak hanya memperoleh hasil pembelajaran yang diharapkan. Tiga prinsip interaktivitas media pembelajaran. Prinsip ketiga yang harus diperhatikan dalam pemilihan media dalam pembelajaran di kelas adalah interaktivitas. Seberapa besar kemungkinan siswa dapat berinteraksi dengan media pembelajaran? Makin interaktif, makin bagus media pembelajaran itu karena lebih mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam belajar. Misalnya saat mengajar materi tentang operasi hitung, bilangan bulat. Contoh media dalam pelajaran SD dapat digunakan adalah video tentang bagaimana cara melakukan operasi hitung, bilangan bulat, atau guru dapat juga menggunakan media pembelajaran multimedia interaktif, pembelajaran mandiri tentang operasi hitung, bilangan bulat. Bila siswa diberikan tontonan video, tentunya interaksi yang terjadi antara siswa dengan media pembelajaran hanya satu arah saja dari media ke siswa. Sedangkan bila menggunakan media pembelajaran berbentuk multimedia interaktif yang dapat dioperasikan pada sebuah komputer, maka interaksi siswa dengan media lebih tinggi. Dalam hal ini, maka media yang paling cocok untuk dipilih adalah media pembelajaran dalam bentuk interaktif. 4. Ketersediaan media pembelajaran. Media untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran dan mempunyai interaktivitas yang tinggi. Guru harus melihat ketersediaan media yang akan digunakan. Jika media tidak tersedia di sekolah, maka semua yang telah direncanakan akan sia-sia dan tujuan tidak akan pernah tercapai. Atau guru harus meminjam atau membuat sendiri media itu sendiri dengan menghitung beberapa media yang akan digunakan oleh siswa. Bila pembelajaran dilakukan secara berkelompok, maka media yang tersedia harus mencukupi. Selanjutnya, kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam lingkungan pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Media pembelajaran dapat dijadikan stimulus untuk meningkatkan kemauan peserta didik sehingga mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Media harus disesuaikan dengan kemampuan guru, baik dari pengayaan maupun penggunaan atau pengoperasian media. Akan lebih efektif jika guru memiliki sendiri media yang akan digunakan seperti laptop jika materi yang akan disampaikan berkaitan dengan pembelajaran atau pelajaran komputer ataupun pelajaran yang lainnya jika membutuhkan media tersebut. 6. Alokasi waktu. Isu ketersediaan waktu dalam pembelajaran memang sangat krusial. Guru selalu dikejar waktu untuk menyelesaikan tuntunan kurikulum. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran yang not band efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran mempunyai relevansi yang baik dengan materi pelajaran, dan berbagai kelebihan lain pun kadang-kadang terpaksa harus dikesampingkan bila alokasi waktu menjadi pertimbangan yang penting. Akan tetapi ketersediaan waktu seringkali bisa disiasati dengan berbagai cara berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh guru. 7. Fleksibilitas kelenturan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dipilih oleh guru untuk kegiatan belajar mengajar di kelas seharusnya memiliki fleksibilitas yang baik. Media pembelajaran itu dikatakan mempunyai fleksibilitas yang baik apabila dapat digunakan dalam berbagai situasi. Kadangkala saat proses pembelajaran berlangsung, terjadi perubahan situasi yang berakibat tidak dapat digunakannya suatu media pembelajaran.
kecelakaan atau siswa terluka. Media pembelajaran yang dipilih haruslah media pembelajaran yang aman bagi mereka, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung itu tidak terjadi. Contoh media pembelajaran yang mudah terbakar, tajam, panas, atau bahan-bahan kimia yang bersifat korosif. B. Kriteria pemilihan media pembelajaran yang baik untuk mendapatkan kualitas media pembelajaran yang baik agar dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses belajar mengajar. Maka diperlukan pemilihan dan perencanaan penggunaan media pembelajaran yang baik dan tepat. Pemilihan media pembelajaran yang tepat ini menjadikan media pembelajaran efektif digunakan dan tidak sia-sia jika diterapkan. Kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media pembelajaran merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Maka, beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran yang baik adalah sebagai berikut. Satu, sesuai dengan tujuan media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan. Media pembelajaran juga bukan hanya mampu mempengaruhi aspek inteligensi siswa, namun juga aspek lain, yaitu sikap dan perbuatan. Selanjutnya ada praktis, luwes, dan bertahan. Media pembelajaran tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi, teman-teman semua. Pemanfaatan lingkungan dan sesuatu yang sederhana namun secara tepat digunakan lebih efektif dibandingkan media pembelajaran yang mahal dan rumit. Simpel dan mudah dalam penggunaan, harga terjangkau dan dapat bertahan lama, serta dapat digunakan secara terus-menerus, patut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih media pembelajaran. Mampu dan terampil menggunakan. Apapun media yang dipilih, guru harus menggunakan media tersebut. Nilai dan manfaat media pembelajaran sangat ditentukan oleh bagaimana keterampilan guru menggunakan media pembelajaran tersebut. Keterampilan penggunaan media pembelajaran ini juga nantinya dapat diturunkan kepada siswa sehingga siswa juga mampu terampil menggunakan media pembelajaran yang dipilih. 4. Keadaan peserta didik. Kriteria pemilihan media yang baik adalah disesuaikan dengan keadaan peserta didik, baik keadaan psikologis, filosofis, maupun sosiologis anak. Sebab media yang tidak sesuai dengan keadaan anak didik tidak akan membantu banyak dalam memahami materi pembelajaran. Dan yang terakhir ada ketersediaan. Walaupun suatu media dinilai sangat tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, media tersebut tidak dapat digunakan di teman-teman jika tidak tersedia. Menurut Wilkinson, media merupakan alat mengajar dan belajar. Perawatan tersebut dibutuhkan untuk memenuhi keperluan siswa dan guru. Jangan sampai seorang guru menentukan dan memilih media yang tidak tersedia di sekolahan. Jika guru tidak mampu untuk membuat dan memproduksi media, maka pilihlah media alternatif yang tersedia di sekolahan tersebut untuk menjelaskan materi pembelajaran. Baiklah teman-teman semua, telah selesai pembahasan atau penyampaian materi kita pada hari ini, pada pertemuan ini. Saya beserta teman-teman saya memohon maaf apabila ada kata yang tak tertata serta tutur yang tak teratur. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.